Selamat datang di video FGO. Di belakang saya ini sudah ada Nissan Patrol Y60 yang akan kita fabrikasikan cold air intake watertight-nya menggunakan aluminium supaya bentuk engine bay-nya yang aslinya seperti ini menjadi seperti ini. Oke, sebelum kita bongkar, kita bisa lihat di sini engine bay-nya memang agak berbeda dengan Y61 kemarin karena ini sasisnya Y60 dengan mesin TB42. Jadi ini mesinnya inline six alias 6 silinder dengan kapasitas 4200 cc. Jadi ini lumayan memang jadi sahabat Pertamina ya. Ditambah lagi dengan karburatornya yang Holley Performance. Gimana spelling Holley ya? Holley Performance. Jangan khawatir, mobil ini pasti lumayan irit 1 banding 15 rumah. Nah, Nissan Patrol ini mau diapain? Nissan Patrol ini mau dibikin yang namanya airbox atau air filter, yang dimana kita bakal bikin watertight air filter. Dikarenakan Nissan Patrol ini sudah ada yang namanya snorkel, jadi kalau misalnya kita bikin cold air intake di dalam engine bay, itu snorkelnya bakal hanya cuma jadi pajangan. Tapi sebelum kesana, Nissan Patrol ini juga bakal kita bikin dual battery. Jadi kita bakal bikin bracket akinya di bagian passenger side supaya si piping yang menuju airbox itu bisa lebih clean lagi dan lebih rapi lagi. Jadi lebih bisa mepet-mepet ke sasis, nggak malang seperti ini. Karena kita mau pasang aki yang kedua di sini, jadi ini mau nggak mau harus kita relokasi. Salah satunya adalah jalur AC itu yang malang melintang itu bakal kita relokasi. Begitu pula untuk coil ini bakal kita bikinin bracket lagi supaya nggak ada di sini. Jadi bakal kita sumputin coilnya. Dan kalian bisa lihat di sini pipa originalnya aslinya malang melintang seperti ini. Dari karburator itu air filternya sekarang berada di atas karburator, ada housing rumahnya seperti itu. Kemudian belok 120 derajat malang melintang ke atas mesin pakai karet hose seperti ini dan masuk ke snorkel. Jadi untuk airboxnya bakal kita simpan di sini, kotak di ujung sini, yang dimana ini ada jalur power steering, harus kita relokasi juga jalur power steeringnya. Dan tangki reservoir radiator ini juga entah dipindahin atau bakal kita adjustment. Pokoknya kita harus membuat ruang sebesar mungkin di daerah depan sini. Setelah klaksonnya lepas, kita bisa buka piping yang lamanya yang malang melintang seperti ini. Karena kita bakal rubah konstruksinya yang asalnya ya melintang seperti ini. Kita bakal bikin mepet ke sasis, kemudian mepet ke aki dan turun ke bagian depan kiri mobil. Kita buka. Tarik. By the way, ternyata ini tidak waterproof amat ya, dikarenakan dia hanya pakai spons kemudian disumpelin ke mulutnya si snorkel. Untuk bracket ke karburatornya memang hanya pakai single bolt seperti ini, layaknya karburator konvensional. Kalau di dalamnya dibuka ada ganjelan. Ini ganjelnya pakai bahan PU atau poliuretan. Kedua, ini sekarang baru bisa terlihat filter yang originalnya. Bentuknya kecil seperti ini dengan covernya yang chrome, dan kita bisa lepasin airbox bawaannya. Nah, setelah itu bisa kita kasih yang namanya rivet nut. Nah, kita masukin gini dan putar. Nah, udah masuk semua, tinggal ditarik. Ini harus sama binaragawan ya, nggak bisa kalau sama orang-orang yang biasa. Udah, jadi deh ada dratnya sekarang. Nah, untuk bagian bracket bawahnya aku las langsung ke base plate-nya, karena kalau misalnya kita baut kan agak nonjol ke atas atau ganjel ke akinya, jadi bakal aku langsung las ke base plate-nya. Nah, struktur airboxnya sekarang sudah terlihat dengan jelas ya. Di sini bakal nyambung karburator pakai pipa, bakal kita welding ke housingnya supaya waterproof. Nah, untuk yang snorkelnya kita bikin modular ya, kalau terpasang kurang lebih seperti ini. Ini bakal kita full welding. Kemudian yang bagian sini yang ke airboxnya kita bakal tempelin yang namanya packing atau gasket supaya dia watertight. Kalau kondisi boxnya di luar kurang lebih seperti ini. Ini dia bentuknya mepet banget, memang rata dengan permukaan airbox yang luarnya. Sedangkan untuk yang ngarah ke arah karburatornya itu kita pakai pipa juga, bakal kita masukin ke sini. Untuk bagian luarnya bakal kita welding supaya waterproof. Setelah itu dari bagian luar ini kita bisa sambung menggunakan yang namanya silikon hose. Pastikan lurus, center, dan sesuai dengan
aksisnya ya, karena nanti ketika dipasang di mobil terkadang suka beda karena geometri di mobil itu tidak selalu rata. Tipsnya adalah ketika kita tes fitting ini airbox, kita harus sudah tahu mana garis yang benar-benar tegak lurus ketika nempel di mobil. Nah, dari situ kita bisa lihat kedua garis ini memang benar-benar tegak lurus. Maka dari itu patokan supaya si piping ini lurus adalah jajarkan dengan kedua garis ini. Setelah itu pastikan juga dengan posisi air filternya bakal seperti apa, karena ini kalau misalnya kita terlalu luar ya mentok air filternya. Nah, setelah di tack welding untuk ke yang si mesinnya, pastikan lagi di engine-nya harus pastikan lagi, jangan sampai ketika nanti udah masang ternyata arah si pipanya ini salah atau ngarahnya malah kemana atau malah tungkul sedikit atau hanya berbeda beberapa derajat pun itu bikin nanti piping kalian itu kurang rapi. Sekarang airboxnya sudah ready untuk full weld, tapi nggak akan dulu kita full weld dikarenakan kita bakal ngerjain dulu untuk pipingnya dan bagian tutup atau karburator headnya. Nah, untuk bagian airbox sudah selesai, kita bisa geser ke bagian karburator. Karburator ini jenisnya dia top feed, jadi mulutnya itu ada di atas bukan yang side feed. Ini sudah diganti pakai Holley Performance, jadi diameternya memang super sekali ini, kurang lebih sekitar 135 mili atau 5 inci. Yang dimana kita harus bikin yang namanya karburator head. Sebelumnya memang sudah ada karburator headnya, jadi supaya bisa karburator ini nyampe ke si airbox atau air filter ini harus ngelewatin yang namanya karburator head yang bakal nyambungin dari bentuk bulatnya 5 inci seperti ini ke pipa 2,5 inci seperti ini. Nah, ini kita lagi proses potong si aluminiumnya. Ini panjang banget karena ini bakal kita bikin untuk pinggiran dinding si karburator headnya. Jadi memang karburator headnya kita juga bikin dari aluminium. Bentuknya asimetris seperti ini supaya agak sedikit estetik ya. Dan setelah semuanya selesai dilas, kita bisa pasang karburator headnya, lanjut ke silikon hose-nya, lanjut ke pipingnya. Ini pipingnya kita bikin dari aluminium juga ya. Kemudian setiap belokan ini kita gunakan yang namanya pie cut. Walaupun ini tidak ada force induction, tapi tetap kita gunakan tipe klem karena kalau sampai kleman biasa itu agak gimana gitu. Setelah itu kita bisa pasang filter. Nah, ini filternya kita menggunakan Verox yang stainless, jadi warnanya memang shiny banget. Ini enak banget untuk dilihat sesuai dengan dalaman airbox yang kita cat warna hitam. Jadi ini bakal terlihat ngambang atau floating. Supaya yang indah seperti ini tidak tertutup, kita menggunakan akrilik 5 mili. Kenapa nggak pakai yang tebal banget? Karena dirasa 5 mili juga sudah cukup, takutnya terlalu tebal nanti bakalah jadi bermasalah. Nah, akrilik 5 mili ini kita tutup lagi dengan framing aluminium supaya tidak terlihat sambungan dan packingnya. Dikarenakan kita juga antara airbox dengan akrilik ini kita gunakan packing supaya si airbox ini juga jadi watertight. Karena kalau misalnya tidak watertight, si snorkel ini bakal useless. Jadi udara masuk ke dalam snorkel disedot dari, nggak kelihatan kan? Ya, di situ ada pipa atau flank yang nyambung ke snorkel. Kemudian disaring oleh filter Verox ini dan lanjut masuk ke karburator melalui pipa aluminium melewati housing atau karburator head yang besar itu. Ya, tapi besar juga, bentuknya nggak kayak loyang ya. Jadi kurang lebih tampilan akhir dari engine bay Nissan Patrol Y60 dengan mesin TB42 ini seperti ini. Ini lebih kelihatan tidy, lebih kelihatan clean karena materi dari aluminium dan airbox yang menggunakan akrilik ini stand out banget warnanya. Jangan lupa juga kita kasih laser graphir logo biar clean, nggak clean sih, biar eksis aja. Nah, di sini juga kita bikinin yang namanya secondary battery bracket atau baterai aki kedua. Kita bikin pakai material aluminium juga, seri 5 juga, dikarenakan supaya walaupun tipis tapi dia kuat. Dan karena ini coil MSC-nya asalnya di sini, di tempat aki ini, kita relokasi menggunakan bracket lainnya yang nyatu ke dudukan aki. Jadi ini kita las. Kemudian di sini juga ini ada dudukan ekstra lagi, ada satu baut. Jadi untuk si coilnya sekarang agak sedikit nyumput ke belakang, tapi kalau misalnya kita lihat dari samping, nggak nyumput-nyumput amat, tetap terlihat. Tapi dengan posisi yang proper, rapih dan bersih, nggak malang melintang. Cuman ya karena kabel businya pendek, jadi agak sedikit malang melintang, tapi nggak apa. Nah, kalau kita lihat dari tampak supir atau tampak driver side, ini airboxnya ya memang terlihat besar sekali ya, tapi sesuai dengan karburator Holley-nya, jadi nggak terlalu kasar banget, nggak terlalu jomplang banget antara karburatornya dengan karburator headnya. Setelah dari karburator head menggunakan silikon hose disambung ke pipa aluminium 2,5 inci masuk ke airbox atau air filter atau cold air intake. Terserah kalian nyebutnya apa ya, pasti itu adalah rumahnya dari filter
yang bakal nyedot udara dari si snorkel. Begitu pula untuk dudukan aki sebelah sana terlihat lebih rapi. Jadi kalau dari jauh seperti ini ya nggak jelek-jelek amat lah ya, lumayan lah ya. Oke, jadi untuk proses fabrikasi cold air intake, airbox, watertight cold air intake, atau air filter, atau rumah filter, atau apapun kalian nyebutnya ini, untuk Nissan Patrol Y60 ini sudah selesai. Dan alhamdulillah final produknya sesuai dengan ekspektasi yang punya. Begitu pula dengan ekspektasi kita, nggak terlalu mencolok tapi clean, tidy, dan tidak terlalu mencolok untuk posisi pipingnya, dikarenakan ini mesin gede banget. Walaupun engine bay-nya juga gede, tapi jangan salah loh, ini engine bay-nya bisa dibilang sempit, karena kan kita juga bikin yang namanya secondary battery bracket. Jadi kurang lebih seperti itu. Semoga kalian terinspirasi untuk di-update for Instagram JBD. Kalau kalian punya pertanyaan, tulis pertanyaan kalian di kolom komentar, karena aku bakal respon lebih cepat. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah nyucinya, A? Udah. Berapa tahun, A? 150.